Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berkaitan dengan kisah para nabi. Kali ini kita akan membahas pembahasan tentang Nabi Sulaiman yang merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang merupakan Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Al-Hafidh Ibnu Asakir berkata, Sulaiman, jalur nasab ya, keturunan dari Nabi Sulaiman adalah Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainazab bin Irm bin Hasrun bin Farish bin Yahuda bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sulaiman alaihi salatu wassalam merupakan seorang nabi dan putra dari Nabi Daud. Ya, seperti yang kita ungkapkan di awal, bahwasanya Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud dan merupakan golongan nabi yang termasuk dari Bani Israel. Ada sebagian atsar yang menjelaskan bahwasannya Nabi Sulaiman memasuki kota Damaskus atau ibu kota Syriah ya sekarang. Ibnu Makula berkata, Farish dengan huruf shad. Ada sebuah atsar di mana di situ disebutkan Farish tapi bukan memakai huruf sin melainkan huruf shad. Kemudian ia menyatakan nasab Sulaiman seperti yang disebutkan oleh Ibnu Asakir. Allah Ta'ala berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 16. Maksud ayat di atas merupakan Sulaiman ini mendapatkan warisan kenabian dan kerajaan, bukan warisan harta benda, karena Daud alaihi salatu wassalam juga mempunyai anak selain Sulaiman. Demikian pula Daud tidak mengistimewakan Sulaiman dari anak-anaknya yang lain. Karena ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak sahabat bahwasanya Rasulullah bersabda, apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah dan tidak boleh diwarisi. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, kami adalah para nabi yang tidak boleh diwarisi harta benda kami. Rasulullah mengabarkan bahwa sesungguhnya para nabi itu tidak diwarisi harta bendanya sebagaimana orang biasa diwarisi harta bendanya. Bahkan harta benda para nabi itu sedekah atas orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan tanpa mengkhususkan hanya bagi keluarganya saja, karena dunia lebih hina dari semua itu. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bahyaqi berkata, Abdullah Al-Hafidh telah menceritakan kepada kami, Ali Hasyad telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Al-Aswani telah menceritakan kepada kami, yaitu Muhammad bin Abdurrahman diriwayatkan dari Abu Ya'qub Al-Ummi. Abu Malik telah menceritakan kepadaku, ia berkata, ada seekor burung jantan melewati Sulaiman bin Daud dan berputar-putar di dekat burung betina. Kemudian Sulaiman bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa yang ia bicarakan? Mereka kemudian balik bertanya, wahai Nabi Allah, apa yang mereka bicarakan? Sulaiman menjawab, dia sedang mengkhitbah untuk dirinya dan berkata, jadilah istriku, aku akan bangunkan rumah untukmu yang berada di atas loteng Damaskus, manapun yang kamu inginkan. Sulaiman berkata, loteng di Damaskus terbuat dari bebatuan yang tak seorang pun bisa tinggal di dalamnya. Tetapi biasanya orang yang mengkhitbah adalah pembohong. Ibnu Asakir telah meriwayatkan hadis ini dari Abul Qasim Zohir At-Tohiri dari Al-Bayhaqi bahwasanya Sulaiman juga mampu memahami bahasa selain bahasa burung. Bahkan Sulaiman dapat memahami bahasa-bahasa makhluk lainnya, sebagaimana dikisahkan di berbagai banyak referensi. Nabi Sulaiman ini merupakan salah satu nabi yang dikaruniai mukjizat, mampu mengerti atau memahami bahasa-bahasa dari makhluk Allah yang lain, baik itu hewan, jin,
maupun yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa utina min kulli syai', dan kami beri segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang raja, tentang persiapan peralatan perang, pasukan baik dari kalangan jin, manusia, burung, binatang buas, syaiton, dan yang tunduk kepadanya, ilmu, kepahaman dan pengetahuan segala makhluk yang baik, yang bisa berbicara maupun yang tidak bisa berbicara. Kemudian Sulaiman alaihissalam berkata, inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya semua ini benar-benar kebenaran yang nyata. Allah Ta'ala mengabarkan tentang seorang hambanya yang menjadi nabinya dan menjadi putra nabinya, yaitu Sulaiman bin Daud, bahwa pada suatu hari Sulaiman alaihissalam memimpin pasukannya yang terdiri dari para jin, manusia dan burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Sulaiman, sedangkan pasukan burung menaunginya dengan sayap-sayapnya. Selain 3 kelompok pasukan tersebut, masih ada pasukan yang lain yang berada di depan barisan pasukan, agar tak seorang pun melewati batas yang telah ditentukan. Dan 1 kelompok lagi berada di belakang, agar tak seorang pun ada yang ketinggalan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maksudnya Raja Semut itu memberikan perintah dan peringatan kepada rakyatnya agar berlindung dari Sulaiman dan bala tentaranya, karena mereka tidak mengetahui keberadaannya. Ya, pasukan Nabi Sulaiman ini sedang berjalan melewati sekumpulan semut, di mana kemudian Raja Semut itu memerintahkan anak buahnya untuk minggir atau supaya tidak diinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Wahab telah menyebutkan bahwa sesungguhnya ketika Sulaiman melewati sebuah lembah di Taif, ia berada di atas permadani, dan sesungguhnya semut itu namanya adalah Jirsan. Ia berasal dari satu kabilah yang disebutkan dengan Bani Shishhiban. Ia adalah pincang dan besarnya seperti serigala. Penjelasan tentang hal ini semua masih perlu ditinjau ulang, bahwasanya kalimat di atas menyimpulkan bahwa sesungguhnya Sulaiman berada di dalam arak-arakan pasukan, sedang menyusun pasukan. Bukan seperti apa yang disangka oleh sebagian orang bahwa ketika itu Sulaiman berada di atas permadani. Karena kalau Sulaiman berada di atas permadani, pasti semut itu tidak dapat mendapati Sulaiman, dan pun tidak akan terinjak, karena di atas permadani itulah para tentara, pasukan keledai, pasukan unta, pasukan jalan kaki, pasukan yang berada di kemah dan hewan ternak mengungkapkan kebutuhannya kepada Sulaiman, sedangkan pasukan burung berada di atasnya. Namun yang dimaksudkan dalam hadis ayat di atas bahwasanya sesungguhnya Sulaiman faham dengan apa yang dibicarakan oleh semut itu kepada rakyatnya. Pembicaraan yang diikuti dengan pemikiran yang cemerlang serta sebuah perintah yang pantas mendapat pujian. Sulaiman tersenyum, senang dan bahagia dengan kejadian itu. Sebuah kejadian yang oleh Allah Ta'ala hanya diperlihatkan kepadanya, bukan kepada yang lain. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh sebagian manusia yang tidak berilmu bahwa hewan itu berbicara selain kepada Sulaiman, juga berbicara dengan manusia. Karena hal itu sehingga Sulaiman membuat perjanjian dengan para manusia agar mereka tidak membicarakan tentang kejadian ini kepada yang lain. Perkataan ini hanya muncul dari kalangan orang yang tidak berilmu. Karena kejadian seperti itu yang mereka katakan, maka tidak ada keistimewaan lagi bagi Sulaiman di dalam memahami bahasa hewan, karena manusia yang lain pun bisa memahaminya. Walaupun Sulaiman alaihissalam sendiri sudah mengambil perjanjian dengan mereka untuk tidak berbicara dengan yang lain. Sulaiman pun tahu bahwa perjanjian itu tidak ada faedahnya. Karena itulah Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Sulaiman meminta kepada Allah Ta'ala agar ia ditakdirkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, yaitu keistimewaan pada dirinya. Sulaiman berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam melaksanakan amalan soleh dan dikumpulkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Maksud dari kedua orang tuanya yang terdapat dalam ayat di atas bahwasanya Daud alaihissalam beserta ibu Sulaiman merupakan wanita solehah ahli ibadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Sunaid bin Daud
dari Yusuf bin Muhammad bin Al-Munkadir dari ayahnya Jabir dari Nabi, beliau bersabda, ibunya Sulaiman bin Daud berkata, "Hai anakku, janganlah kamu memperbanyak tidur di waktu malam, karena banyaknya tidur di waktu malam bisa menyebabkan seorang hamba menjadi fakir ketika hari kiamat nanti." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 4 gurunya dengan lafadz satu dengan lafadz yang lain yang serupa. Sesungguhnya Sulaiman bin Daud keluar dengan teman-temannya untuk meminta turunnya hujan. Kemudian Sulaiman melihat ada seekor semut yang berdiri di tempat yang agak tinggi dari kaumnya dan sedang meminta turunnya hujan. Kemudian Sulaiman berkata kepada temannya, "Kembalilah kalian karena sudah ada yang memintakan turun hujan untuk kalian. Sesungguhnya semut itu telah meminta diturunkan hujan dan doanya dikabulkan." Ibnu Asakir berkata, ada sebuah riwayat yang lain yang marfu yang di dalamnya tidak menyebutkan nama Sulaiman. Kemudian ia menyebutkan periwayatannya dari Muhammad bin Aziz dari Salamah bin Ruh bin Khalid. Rasulullah pernah bersabda, ada salah seorang nabi yang keluar bersama dengan para manusia yang lain untuk meminta diturunkan hujan kepada Allah. Bersamaan dengan itu, ada seekor semut yang sedang menengadahkan kedua tangannya ke langit untuk kebaikan kaumnya. Kemudian Nabi itu berkata kepada para manusia, "Kembalilah kalian, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa kalian sebab doanya para semut ini." Asuti berkata, pada zaman Sulaiman terdapat musim kemarau. Kemudian Sulaiman memerintahkan rakyatnya untuk keluar ke tanah lapang. Mereka kemudian keluar, bersamaan dengan mereka ada seekor semut dengan kakinya serta membuka kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, aku adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhlukmu yang lain dan aku sangat membutuhkan karuniamu." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada mereka. Allah Ta'ala menyebutkan tentang kejadian antara Sulaiman dengan seekor burung hudhud. Pada saat itu semua burung dari berbagai macam bentuk burung datang menghadap kepada Sulaiman, siap melaksanakan semua yang diperintahkannya. Mereka berdatangan secara bergiliran sebagaimana layaknya prajurit menghadap rajanya. Tugas burung hud adalah sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas, yaitu ketika mereka pasukan Sulaiman kekurangan air dalam perjalanan dan tempat yang gersang, maka datanglah burung hudhud untuk memeriksa apakah tempat itu ada airnya atau tidak. Sebab hudhud diberikan kekuatan oleh Allah, mampu melihat air yang berada di bumi yang paling bawah. Maka jika hudhud sudah menunjukkannya, maka mereka akan menggalinya dan pasti menemukan air setelah itu. Mereka mengeluarkannya untuk memenuhi keperluan pasukan Nabi Sulaiman. Sampai pada suatu ketika Sulaiman alaihissalam mencarinya dan ia sedang tidak berada di tempat pengabdiannya. Faqala ma liya la arul huda am kana minal ghaibin. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia tidak termasuk yang tidak hadir? Jadi hudhud ini tidak berada di tempatnya, kemudian dicari oleh Nabi Sulaiman. Kemudian beliau bersabda, la'azabannahu 'azaban syadida. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras. Sulaiman mengancam hudhud dengan salah satu bentuk azab atau siksaan. Para mufassir ahli tafsir berbeda pendapat tentang bentuk azab yang akan ditimpakannya. Padahal tafsiran sebenarnya adalah atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maksudnya dengan membawa hujah atau bukti yang bisa menyelamatkannya dari keadaan yang sulit ini. Hudhud tidak hadir hanya sebentar saja, kemudian ia pun menghadap dan berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang Anda belum mengetahuinya, yang aku bawa dari negeri Sabak, dan pasti benar beritanya." Ia juga berkata, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." Hudhud menjelaskan tentang kerajaan Sabak yang berada di daerah Yaman, sebuah kerajaan besar yang bayangannya sampai ke tepi lembah. Kerajaan ini menyerahkan pemerintahnya kepada seorang perempuan, yaitu putri dari raja mereka, karena tidak ada yang lain untuk menggantikan raja negeri Sabak waktu itu, hingga Raja Ayat Sabak menjadikan seorang putri tersebut menjadi raja mereka. As-Salabi dan yang lainnya menyebutkan bahwasannya setelah meninggalnya ayah Balkis atau ratunya negeri Sabak, rakyatnya dipimpin oleh seorang laki-laki yang menyebabkan banyaknya kerusakan menyebar di negaranya. Kemudian Balkis punya siasat melamar laki-laki itu agar menjadi suaminya. Akhirnya ia pun menikah dengan laki-laki itu, dan ia pun masuk ke kamarnya dengan membawa minuman arak. Setelah itu Balkis memenggal kepala laki-laki itu dan akhirnya rakyatnya menyerahkan pemerintahannya kepadanya. Dialah Balkis binti As-Sirah al-Huddad.
Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa ia adalah putri dari Syarohil bin Zijadan bin Asiroh bin Al-Harz bin Qais bin Suyfi bin Sabak bin Yajab bin Ya'rob bin Kohton. Ayah Balkis ini merupakan raja yang besar dan ia tidak ingin menikah dengan penduduk Yaman, sehingga ada yang menyebutkan bahwa ia menikah dengan perempuan dari bangsa Jin yang bernama Raihanah binti As-Sakan dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Talqomah dan yaitu Bilqis atau Balkis. As-Salabi meriwayatkan dari Sa'id bin Bashir dari Qatadah dari An-Nadhr bin Anas dari Bashir bin Nahyika. Nabi bersabda, salah satu orang tua Balkis adalah bangsa jin. Hadis ini termasuk dalam kategori goreb, ya, hadisnya goreb dan sanadnya pula dhaif, masih sangat lemah sekali. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis yang serupa, hadis sahih, bahwasanya tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Hadis ini sahih. Ya. Firman Allah Ta'ala, wa utiyat min kulli syai', dan dia dianugerahi segala sesuatu, maksudnya anugerah yang biasa diberikan kepada para raja, serta mempunyai singgasana yang besar. Singgasana kerajaan yang berhiasan dengan berbagai macam perhiasan, permata, mutiara, emas, serta intan yang bercahaya. Kemudian Hud menyebutkan tentang kekufuran mereka kepada Allah, yaitu penyembahan mereka kepada matahari dan juga penyesatan setan atas mereka, dengan menghalangi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata yang tidak ada sekutu baginya, yang menumbuhkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam langit maupun yang berada di bumi, yang mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan dan yang ditampakkan baik secara panca indera maupun secara kasat mata. Baginya arsy yang agung, tiada makhluk yang lebih agung dari yang arsy. Setelah itu Sulaiman mengirim sebuah surat yang berisi tentang ajakan untuk hanya taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta taubat dan tunduk dalam kekuasaannya. Sulaiman pun berkata, janganlah kalian di dalam kekuasaannya. Sulaiman pun berkata, janganlah kalian berlaku sombong kepadaku, yaitu sombong untuk ketaatan kepadaku dan menjalankan perintahku. Datanglah kepadaku sebagai orang yang siap mendengarkan perintah serta siap taat tanpa ada permusuhan dan kesombongan. Ketika surat itu sampai kepada Balkis yang hanya dibawa oleh seekor burung, maka para rakyatnya menanyakan, di mana pasukan yang membawa surat ini? Surat itu hanya bersamaan dengan seekor burung yang taat dan patuh, yang memahami dan mengetahui apa yang dikatakan oleh manusia. Sejumlah ahli tafsir mengatakan bahwa burung Hudhud membawa surat tersebut ke istana ratu, lantas melemparkannya kepadanya ketika sedang sendirian. Kemudian burung Hudhud bertengger di samping istana menunggu jawaban surat itu. Maka Ratu Balkis mengumpulkan pembesar kerajaan untuk diajak bermusyawarah. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat An-Naml ayat 29. Kemudian ia membacakan judulnya terlebih dahulu. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Kemudian ia melanjutkan, sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Kemudian Ratu Balkis memusyawarahkannya berkaitan dengan permasalahan dirinya. Sang ratu telah berlaku sopan kepada mereka dan ia berkata sedangkan mereka mendengarkannya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Naml ayat 33, maksudnya tidaklah aku memutuskan suatu perkara melainkan kalian semua menyaksikannya. Kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berperang dan melawan para pejuang. Bila kamu menghendaki kami melakukan itu, maka kami akan melakukannya. Keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Para pembesarnya tunduk dan taat kepadanya dan mereka pun juga memberitahukan bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Kemudian para pembesar itu menyerahkan keputusan tersebut kepada Ratu Balkis sehingga ia bisa memilih sesuatu yang lebih baik. Pendapat Ratu Balkis lebih baik dan lebih sempurna daripada pendapat mereka. Ia mengetahui bahwa yang menulis surat tersebut tidak akan mampu dikalahkan dan tidak dapat ditentang serta dihinakan. Ia mengatakan dengan pendapatnya yang cermat, sekiranya raja ini dapat mengalahkan kerajaan ini, maka akibatnya tidak menimpa kalian, tapi akan menimpa diriku. Ia berkata sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, Quran surat An-Naml ayat 35.
Ia ingin berpura-pura di hadapan Sulaiman dengan memberinya hadiah. Ia tidak mengetahui bahwa Sulaiman tidak menerima hadiah mereka, sebab Ratu Balkis dan para pembesar itu adalah orang-orang kafir, sedangkan Sulaiman dan bala tentaranya mampu mengalahkan mereka. Hadiah tersebut meliputi barang yang sangat berharga. Kemudian Sulaiman berkata kepada utusan ratu tersebut, sedangkan orang yang hadir mendengarkannya, "Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba dengan terhina dan mereka menjadi tawanan yang hina dina." Quran Surat An-Naml ayat 37. Ia berkata, "Kembalilah dan bawalah hadiah kalian kepada orang yang telah mengutus kalian. Sesungguhnya aku memilih karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadaku, berupa harta benda dan bala tentara yang lebih banyak dan lebih baik dari apa yang kalian miliki, menjadikan kalian berbangga dan sombong. Sungguh kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya." Tatkala hal tersebut disampaikan kepada mereka, maka mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Mereka segera menerimanya bersama ratu mereka dengan tunduk dan patuh. Tatkala Sulaiman mendengar kedatangan mereka, maka ia berkata kepada orang yang berada di hadapannya. Hal ini diungkapkan dalam Quran Surat An-Naml ayat 38-44. Pada saat Sulaiman meminta kepada bangsa jin untuk menghadirkan singgasana Bilqis, jadi ketika itu Ratu Bilqis dari Saba mendatangi negeri Sulaiman, kemudian ditantang, barang siapa yang mampu membawakan negeri Saba atau kerajaan Saba ke negeri Sulaiman, maka Ratu Bilqis akan masuk Islam. Kemudian Sulaiman meminta kepada bangsa jin untuk menghadirkan singgasana Balqis, yakni singgasana yang dipakai oleh Balqis ketika memutuskan hukuman. Sebelum kedatangannya di istana di Sulaiman, berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Pernyataan Ifrit pada waktu itu. Sebelum selesai majelis pertemuan ini, ada yang mengatakan waktunya adalah pagi hari sampai mendekati tergelincirnya matahari, dan masih ada banyak penjelasan lainnya yang semuanya menjurus kepada Israiliyat. "Wa inni alaihi laqawiyyun amin." Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Itu perkataan maksud dari Ifrit. Maksudnya bahwasanya aku mempunyai kekuatan untuk menghadirkan singgasana itu dan akan menjaga perhiasan yang terdapat di dalamnya. Kemudian berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab atau Taurat, pendapat yang masyhur, yang mengatakan ini adalah sepupu dari Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini memiliki sepupu yang bernama Asif bin Barkhoya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dia adalah mukmin dari bangsa jin yang mengetahui nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Ada juga yang mengatakan dia itu adalah Sulaiman sendiri, tetapi ini adalah pendapat yang gharib, yang sangat lemah sekali. Ada pendapat keempat yang mengatakan ia adalah Jibril. Itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Jadi pendapat yang paling umum atau paling mantap adalah Asif bin Barkhoya ini merupakan sepupu dari Nabi Sulaiman atau seorang mukmin yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip," yaitu sebelum Anda mengutus seorang utusan yang sampai di tempat tujuan kemudian kembali lagi kepadamu. Ada yang mengartikan sebelum letih mata Anda ketika memandang sesuatu, yaitu sebelum mengatupkan pelupuk mata. Ada juga yang mengartikan sebelum Anda berkedip ketika memandang sebuah pemandangan yang jauh dan memejamkan mata Anda, dan inilah pendapat yang mendekati kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, "Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya," yaitu tatkala Sulaiman melihat singgasana Balqis sudah berada di sisinya dengan waktu yang sekejap mata, padahal diambil dari negeri Yaman dan dibawa ke Baitul Maqdis di daerah Syria. Hal ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku, dan tidak ada hamba yang lain sebagai ujian, apakah bersyukur atau kufur, yaitu semua kembalinya kepada hamba itu sendiri. Karena Allah Maha Kaya tidak membutuhkan rasa syukur itu dan tidak akan berpengaruh kepadanya kekufuran seorang hamba. Kemudian Sulaiman memerintahkan untuk merubah hiasan singgasana tersebut untuk menguji kecerdasan Bilqis. Kemudian Sulaiman berkata,
Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 41 sampai 44. Ketika Balqis datang ditanyakan kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku." Hal ini menunjukkan betapa pintar dan cerdasnya Bilqis. Ia tidak mengira kalau itu adalah singgasananya karena ia meninggalkan singgasananya di Yaman, dan ia pun tidak mengira kalau ada yang bisa membuat singgasana aneh dan menakjubkan itu. Allah Ta'ala berfirman ketika menggambarkan keadaan Sulaiman dan kaumnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang yang berserah diri. Apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang yang kafir." Quran surat An-Naml ayat 44. Sulaiman telah memerintahkan untuk membangun sebuah istana kaca yang beratap kaca dan tempat bawah tempat lewatnya diisi dengan air yang di dalamnya ada ikan dan berbagai macam hewan air. Kemudian Bilqis pun dipersilahkan untuk masuk ke istana ketika Sulaiman sedang duduk di atas singgasananya. Allah Ta'ala berfirman, "Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.' Berkatalah Balqis, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri kepada Sulaiman, kepada Engkau, Tuhan semesta alam.'" Ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya para jin itu menginginkan pemandangan yang buruk tentang Bilqis ketika berada di hadapan singgasana Sulaiman, yaitu dengan terlihatnya betis dan bulu dari Bilqis sehingga Sulaiman berpaling darinya, dan agar Sulaiman tidak memperistrinya karena ibu Bilqis adalah dari kalangan jin, sehingga para jin itu khawatir kalau nanti ia akan berkuasa dengan Sulaiman. Ada juga yang berpendapat bahwa kuku Bilqis seperti kuku binatang, tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Bahkan penjelasannya perlu ditinjau ulang. Wallahu a'lam. Selain itu juga dikisahkan bahwasannya Sulaiman menahan keinginannya untuk memperistri Bilqis karena para rakyatnya meminta untuk menghilangkan keinginan itu dan mengingatkannya tentang Musa. Sulaiman alaihissalam pun mengurungkan niatnya dan ia meminta para jin untuk membuatkan istana yang di dalamnya terdapat pemandian air hangat. Maka dibuatkanlah untuknya, dan yang pertama kali masuk ke dalamnya adalah Sulaiman. Ketika memasukinya sebelum Sulaiman menggunakannya, ia sudah merasa tidak puas dengan itu. Hal ini diriwayatkan oleh At-Tabrani secara marfu, tetapi perlu ditinjau ulang. As-Salabi dan yang lainnya telah menyebutkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam ketika menikahi Bilqis, ia menetapkan Bilqis sebagai ratu di Yaman, dan Sulaiman mengunjunginya sekali dalam sebulan dan bermalam di sana selama 3 hari. Setelah itu, Sulaiman kembali ke istananya. Lalu Sulaiman pun memerintahkan para jin untuk membangunkan 3 istana untuk Bilqis, yaitu Ghamdan, Salihin, dan Baitun. Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari sebagian ahli ilmu yang meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, sesungguhnya Sulaiman alaihissalam tidak menikahi Bilqis, tetapi Sulaiman menikahkan Bilqis dengan seorang raja yang bernama Hamdan dan menetapkannya sebagai raja di Yaman, serta menundukkan raja Yaman sebelumnya yang bernama Zuba'ah. Kemudian Sulaiman pun membangunkan 3 istana untuk Bilqis, yaitu Hamdan, Salihin, dan Baitun. Tetapi pendapat yang pertama lebih masyhur, terkenal, dan lebih mendekati kebenaran. Allah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 30-40 bahwa di dalamnya dia telah memberi Daud seorang anak yang bernama Sulaiman, dan Allah telah memuji Daud dengan firman-Nya, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Ia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya, yakni hamba yang taat dan ahli taubat. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan Sulaiman alaihissalam dan kuda-kudanya yang tenang walaupun berdiri dengan 3 kakinya, dan yang satu sedang menggali ke tanah. Al-Jiyad adalah kuda yang kurus dan larinya kencang. Sulaiman alaihissalam berkata, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Yang dimaksud adalah matahari. Ada yang berpendapat bahwa itu kuda, sebagaimana yang akan kami sebutkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam kemudian berkata, "Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman memotong kaki dan leher kudanya dengan menggunakan pedang. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Sulaiman memotong urat nadi kudanya ketika sedang disewakan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Sulaiman memotong kudanya ketika sedang berlomba. Sedangkan kebanyakan ulama salaf cenderung berpendapat bahwa yang
mendekati kecenderungan adalah pendapat yang pertama. Sulaiman sedang sibuk dengan kuda-kudanya dan yang ditunjukkan kepadanya sampai habis waktu asar dan matahari sudah tenggelam. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat lainnya. Jadi penjelasannya adalah bahwasanya Sulaiman alaihissalam meninggalkan sholat bukan karena sengaja tanpa ada uzur. Alangkah bagusnya pendapat yang mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan dalam syariatnya, sehingga Sulaiman hanya sebatas mengakhirkan sholat saja karena mempersiapkan kuda untuk persiapan jihad. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat berkaitan dengan pengakhiran Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Khandaq, dan itu hanya disyariatkan hingga dinasah dengan ayat tentang sholat khauf. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan yang lain. Makhlul Al-Zawi berpendapat bahwasanya bolehnya mengakhirkan sholat karena adanya peperangan yang dahsyat. Itu berlaku sampai hari ini, sebagaimana yang telah kami terangkan dalam babakan sholat khauf. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengakhirkan sholat pada waktu perang Khandaq karena beliau lupa. Dengan demikian hal itu serupa dengan apa yang terjadi pada Sulaiman. Wallahu a'lam. Sulaiman memotong urat nadi kaki dan leher kuda tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Walabi meriwayatkan Sulaiman memotong urat saraf kudanya. Pendapat Ibnu Jarir berdalil bahwasanya Sulaiman tidak akan mungkin menyiksa hewan dengan memotong kaki kudanya dan merusak harta benda tanpa ada sebab dan dosa. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini perlu ditinjau ulang kembali karena mungkin saja hal itu diperbolehkan dalam syariatnya. Bahkan ada dari kalangan ulama kita yang berpendapat ketika orang Islam khawatir akan kalah dari orang kafir yang disebabkan karena orang Islam mempunyai banyak hewan ternak dan harta ghanimah serta harta lainnya, maka diperbolehkan bagi umat Islam untuk menyembelih hewan tersebut dan merusak harta tersebut agar orang kafir tidak bertambah kuat dengan memperoleh harta rampasan itu. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Ja'far bin Abu Thalib dalam perang Mut'ah, yaitu Ja'far menyembelih kuda-kudanya. Ada yang mengatakan bahwa kuda Sulaiman adalah kuda yang mulia. Ada yang mengatakan bahwa kuda Sulaiman berjumlah 10.000. Ada yang mengatakan 20.000. Dan yang lain mengatakan bahwa Sulaiman mempunyai 20 kuda yang mempunyai sayap, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Para ulama salaf menjadikan penafsiran bahwasanya Sulaiman pernah pergi dari istananya selama 40 hari, kemudian kembali lagi. Ketika kembali, ia memerintahkan untuk membangun Baitul Maqdis, sehingga dibangunlah Baitul Maqdis itu dengan model bangunan yang kokoh. Hal ini tidak sesuai dengan yang telah kami jelaskan bahwasannya Sulaiman alaihissalam hanya memperbarui saja, sedang yang membangun Baitul Maqdis adalah Israel. Sebagaimana yang telah kami sampaikan periwayatannya, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Abu Dzar tentang masjid manakah yang pertama kali dibangun. Beliau menjawab Masjid Al-Haram. Saya bertanya lagi, kemudian mana lagi? Beliau menjawab Baitul Maqdis. Saya pun bertanya, berapa lama jarak pembuatan antara keduanya? Beliau menjawab 40 tahun. Jadi Baitul Haram itu dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim, sedangkan Baitul Maqdis dibangun ketika zaman Yakub, Nabi Yakub. Jadi ketika zaman Nabi Yakub. Padahal sudah banyak yang mengetahui bahwa jarak antara Ibrahim yang membangun Masjidil Haram dengan Sulaiman bin Daud adalah kurang lebih 960 tahun. Juga berdasarkan permintaan Sulaiman agar tak seorang pun layak menggantikannya setelah penyempurnaan bangunan Baitul Maqdis yang ia lakukan. Al-Qadhi Suraih dan yang lainnya telah menyebutkan bahwasanya ada sekelompok kaum yang memiliki tanaman yang dirusak oleh kambing sekelompok kaum yang lain pada waktu malam hari. Maka mereka pun mengadukan hal itu kepada Daud alaihissalam. Ini kisah di mana Nabi Daud ketika masih menjadi seorang raja sekaligus nabi. Kemudian Daud memberikan keputusan bahwa sang pemilik kebun diganti seharga tanaman yang telah dirusak. Mereka keluar dan bertamu dengan Sulaiman. Waktu itu Sulaiman masih kecil, masih usia belia.
Lalu Sulaiman bertanya kepada mereka, apa keputusan yang telah diambil oleh Nabiullah? Mereka menjawab begini dan begitu. Sulaiman berkata, kalau menurut saya akan memberikan keputusan dengan menyerahkan kambing kepada pemilik tanaman dan ia bebas mengambil anak dan bulu dari kambing tersebut sampai sang pemilik kambing mengembalikan tanaman yang telah dirusak kambingnya seperti semula. Setelah itu pemilik tanaman mengembalikan kambingnya. Kabar tentang apa yang diputuskan oleh Sulaiman tentang masalah itu sampai ke telinga Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud memberi keputusan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Sulaiman. Senada dengan riwayat ini, hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahihaini dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ada dua wanita yang pergi bersama dengan membawa bayinya sendiri-sendiri. Tiba-tiba ada seekor serigala yang memangsa salah satu dari bayi mereka, yang akhirnya menyebabkan mereka berebut dengan seorang bayi yang masih ada. Wanita yang tua berkata, serigala itu telah merampas bayimu. Namun wanita yang muda menjawab, justru yang dimakan oleh serigala adalah bayimu. Lalu mereka pun meminta kepada Daud untuk memutuskannya. Akhirnya Daud memutuskan bahwa bayi itu adalah anak orang yang lebih tua. Kemudian mereka menemui Sulaiman dan meminta hukum kepadanya. Sulaiman berkata, berikan aku sebilah pedang biar aku potong bayinya menjadi dua bagian sehingga setiap perempuan mendapatkan setengahnya. Perempuan yang lebih muda berkata, jangan, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, biarlah ia menjadi anaknya. Dengan begitu, justru Sulaiman memberi keputusan bahwa sang bayi adalah putra dari perempuan yang lebih muda. Jadi Nabi Sulaiman ini menggunakan trik psikologis. Sejak zaman dulu sudah ada trik-trik psikologis yang akhirnya membuat keputusan itu tepat dan adil. Dimungkinkan dua keputusan yang diambil oleh Daud dan Sulaiman diperbolehkan dalam syariat mereka. Namun keputusan yang diambil oleh Sulaiman lebih mendekati kepada kebenaran. Karena itulah Allah Ta'ala memuji Sulaiman dengan apa yang diilhamkan kepadanya. Setelah itu Allah Ta'ala memuji ayahnya yaitu Daud. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kudanya karena mengharap wajah Allah, maka Allah Ta'ala pun menggantinya dengan hembusan angin yang lebih kencang dan lebih cepat dalam perjalanan, serta lebih agung dan tidak terlalu membebaninya. Sulaiman mempunyai sebuah kendaraan berbentuk permadani yang terbuat dari kayu yang mampu mengangkut semua yang dibutuhkannya. Di antara barang yang mampu untuk diangkut adalah rumah, istana, perkemahan makanan, pasukan kuda, pasukan unta, rakyatnya dari manusia, jin, serta hewan-hewan dan juga pasukan burung. Ketika Sulaiman ingin melakukan perjalanan baik untuk bermatamasya atau ingin menguasai sebuah kerajaan atau menyerang musuh di salah satu negeri dari negeri-negeri Allah, maka ia akan membawa segala sesuatu yang ia butuhkan di atas permadani itu. Kemudian ia akan memerintahkan angin itu agar berada di bawah permadani sehingga permadani terangkat dan berada di antara bumi dan langit. Setelah itu Sulaiman memerintahkan angin agar berhembus, maka berjalanlah permadani itu bersamanya. Jika Sulaiman ingin perjalanannya lebih cepat, maka ia akan memerintahkan angin berhembus lebih kencang. Angin pun mentaatinya dan membawanya dengan cepat sekali. Kemudian angin itu akan meletakkan permadani Sulaiman sesuai dengan keinginannya. Sulaiman pernah melakukan perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Istakhor dengan waktu hanya pagi sampai sore hari, yang kalau ditempuh dengan perjalanan biasa bisa sampai 1 bulan penuh. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat Saba ayat 12-13. Sulaiman pernah mengadakan perjalanan dengan angin dari Damaskus dan berhenti di Istakhor untuk makan siang. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabul dan bermalam di sana. Padahal jarak antara Damaskus dan Istakhor adalah sejauh perjalanan 1 bulan. Sedangkan jarak antara Istakhor ke Kabul jaraknya juga sejauh 1 bulan. Ibnu Katsir berkata, para sejarawan telah menyebutkan tentang bangunan yang ada di Istakhor, yaitu sebuah istana yang dibangun oleh para jin untuk Sulaiman yang dahulunya merupakan istana Turki. Di samping istana masih banyak lagi istana yang lain yang dikunjungi oleh Sulaiman. Di antaranya adalah Tatmir, Baitul Maqdis dan pintu Jabran serta pintu Al-Barid yang keduanya juga berada di Damaskus. Adapun mengenai Kiter atau cairan tembaga, menurut pendapat Ibn Abbas, Mujahid dan Ikrimah, Qatadah dan yang lain mengatakan kiter ini adalah tembaga. Qatadah mengatakan tembaga itu berada di Yaman. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan tembaga itu untuk Sulaiman. As-Sudi mengatakan hanya dengan waktu 3 hari Sulaiman mengunjungi semua istananya.
Allah Ta'ala menundukkan untuk Sulaiman bangsa jin agar menjadi pekerjanya yang selalu siap menjalankan semua perintahnya tanpa ada tipuan dan pembangkangan. Sebab bagi yang membangkang akan mendapatkan siksaan dan Sulaiman akan memenjarakannya. Para jin itu membangun bangunan yang bagus dan membuat istana yang indah dan juga membuat gambar di atas tembok. Hal ini diperbolehkan dalam syariatnya. Adapun para jin yang membuat piring-piring seperti kolam, maka Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Al-Hasan, At-Tuhaq, dan yang lain berpendapat para jin ini membuat piring-piring yang terbuat seperti kolam besar di bumi dan juga seperti baskom. Yang bisa menghilangkan kehausan keluarga Al-Muhallak adalah air semangkuk besar, sebanyak air yang terdapat dalam kolam orang Irak. Ikrimah dan Mujahid berpendapat bahwa Al-Qudr Ar-Rasiyat adalah periuk yang selalu ditempatkan dan tidak pernah bergeser. Sesungguhnya para setan itu telah ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk Sulaiman. Setelah itu ada yang diperintahkan oleh Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut agar mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik berupa emas ataupun perak atau yang lainnya, yang tidak ada di tempat yang lain. Para setan ini bermaksiat kepada Sulaiman akan dipenjarakan dan dibelenggu. Satu belenggu untuk dua setan. Kesemuanya Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman untuk menyempurnakan kekuasaannya yang tak seorang pun mampu menyandangnya, baik orang sesudah Sulaiman maupun orang sebelumnya. Muhammad bin Bashir telah menceritakan kepada kami, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jin ifrit meludahiku dengan tujuan membatalkan sholatku, tetapi Allah memberikan kekuatan kepadaku dari godaannya. Kemudian aku menangkapnya dan ingin mengikatnya di salah satu tiang yang ada di masjid, agar kalian semua bisa melihatnya. Tapi aku ingat dengan doa saudaraku Sulaiman, yaitu, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tak seorang pun memilikinya sesudahku. Kemudian aku lepaskan dan mengusirnya. Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Syu'bah. Muslim mengatakan terkait hal ini, Rasulullah berdiri kemudian mengerjakan sholat dan kami mendengar beliau mengucapkan a'udzubillahi minka al'anuka bila natillah 3 kali. Kemudian beliau menjulurkan tangannya seakan-akan mengambil sesuatu. Setelah sholat kami pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kami telah mendengar ucapan yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami melihatmu menjulurkan tangan. Beliau menjawab, sesungguhnya musuh Allah yaitu iblis datang dengan membawa api yang menyala untuk membakar wajahku. Oleh karena itu aku berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minka 3 kali. Aku juga berdoa, al'anuka bila'nadillahi at-tamati. Ia pun mundur dan berusaha menangkapnya. Demi Allah, sekiranya bukan karena doanya saudara kami Sulaiman, sungguh iblis itu akan terikat dan dibuat mainan oleh anak-anak penduduk Madinah. An-Nasa'i meriwayatkan hadis yang serupa dari Muhammad bin Salmah. Banyak para salaf menyebutkan bahwa Sulaiman mempunyai istri 1.000 wanita. 700 diperoleh dengan membayar mahar dan yang 300 dari rampasan perang. Ada juga yang berpendapat sebaliknya, yaitu 300 adalah yang merdeka, sedangkan 700 hamba sahaya. Sesungguhnya Sulaiman memang diberi kekuatan untuk bersenang-senang dengan wanita dengan kekuatan yang sangat besar sekali. Dalam hal ini Bukhari berkata, Khalid bin Mukhalad telah menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman bin Abu Zinad telah menceritakan kepada kami dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, sesungguh aku akan menggilir 70 wanita sekaligus dalam satu malam dan mereka semua akan hamil. Setiap wanita akan mengandung seorang bayi yang ahli menunggang kuda dan berjihad di jalan Allah. Kemudian sahabatnya berkata kepadanya, ucapkanlah insya Allah. Tetapi Sulaiman tidak mengucapkannya. Maka yang terjadi adalah tidak seorang pun wanita itu hamil, kecuali seorang saja, dan itu pun melahirkan hanya separuh bayi. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, jika saja ia mengucapkan kalimat insya Allah, maka pasti akan lahir manusia-manusia yang siap berjihad di jalan Allah. Sedangkan Syu'aib bin Abu Zinad berpendapat bahwa Sulaiman akan menggilir istrinya yang jumlahnya 90, dan menurut keduanya inilah riwayat yang paling benar.
Bukhari meriwayatkan seperti riwayat ini secara tersendiri. Abu Ya'la berkata, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Yazid, kemudian ke Hisham bin Hisan, Muhammad dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, sungguh aku akan menggilir atas 100 wanita dalam satu malam saja, yang kesemuanya akan melahirkan seorang anak yang berperang dengan pedang di jalan Allah. Sulaiman tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Sulaiman pun melaksanakan janjinya itu, yaitu menggilir 100 wanita dalam semalam. Dan akhirnya hanya satu saja yang melahirkan. Itu pun hanya melahirkan separuh bayi. Kemudian Rasulullah bersabda, jika saja Sulaiman mengucapkan kalimat insya Allah, sungguh para wanita itu akan melahirkan bayi-bayi yang akan berperang di jalan Allah. Sanad hadis ini sesuai dengan syarat sahih, sedangkan mereka tidak meriwayatkannya dengan riwayat hadis ini. Sungguh aku jadi hadis tentang kehebatan dari Nabi Sulaiman ini sangat banyak sekali, namun dalam redaksi yang berbeda-beda atau bahasa yang berbeda-beda, namun masih dalam satu konteks yang sama. Sesungguhnya Sulaiman benar-benar diberikan kekuasaan yang sangat luas dan tentara yang sangat banyak dari berbagai macam makhluk yang tak seorang pun mampu memilikinya, baik sebelum Sulaiman maupun sesudahnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan kami berikan segala sesuatu kepadanya. Pemberian Allah Ta'ala yang diberikan kepada Sulaiman ini ditetapkan dengan nas yang benar karena datang dari yang maha benar. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan semua kenikmatan yang diberikan dan yang telah disediakan untuk Sulaiman, maka Allah Ta'ala berfirman, inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain. Atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggung jawab. Quran Surat Shad ayat 39. Maksud dari ayat di atas, berikan dan tahanlah hartamu kepada siapapun yang kamu inginkan. Tidak akan ada perhitungan atasmu. Gunakanlah hartamu sesuai dengan keinginanmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kebebasan kepadamu dengan segala apa yang kamu lakukan, dan Allah Ta'ala tidak akan memperhitungkannya. Ini adalah keadaan seorang nabi yang menjadi raja berbeda dengan keadaan seorang yang hanya menjadi rasul. Di antara keadaan yang membedakannya adalah bahwa seorang rasul tidak diperkenankan memberikan sesuatu kepada siapapun kecuali atas izin Allah yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diberikan pilihan antara dua kedudukan, dan beliau lebih memilih menjadi seorang hamba yang menjadi rasul. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa beliau bermusyawarah terlebih dahulu dengan Jibril alaihissalam, dan Jibril memberikan saran agar memilih menjadi seorang hamba yang tawadu. Maka Rasulullah memilih menjadi hamba yang menjadi rasul. Semoga Allah Ta'ala memberikan sholawat dan keselamatan kepadanya. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan kenikmatan yang diberikan kepada Sulaiman, yaitu berupa kenikmatan yang terbaik di dunia, maka Allah Ta'ala menyebutkan kenikmatan yang disediakan untuknya besok di akhirat, yaitu balasan yang baik berupa pahala yang besar dan dekat kepada Allah, serta kemuliaan di sisinya. Itu semua akan diberikan di hari pembalasan dan pada hari perhitungan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Shad ayat 40. Allah Ta'ala tabarakallahu ta'ala berfirman, falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma khurra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Quran Surat Saba ayat 14. Rasulullah bersabda, Sulaiman alaihissalam merupakan seorang nabi. Tatkala Sulaiman selesai mengerjakan sholat, ia melihat sebatang pohon yang condong kepadanya. Sulaiman kemudian bertanya kepadanya, siapa namamu? Pohon itu menjawab, namaku ini, menyebutkan nama pohon itu. Sulaiman kemudian bertanya lagi, untuk apa kamu tumbuh? Jika pohon itu menjawab untuk tanaman atau untuk obat, maka Sulaiman pun mengatakan tumbuhlah. Pada suatu hari, seperti biasa setelah ia mengerjakan sholat, ia melihat pohon dan bertanya, siapa namamu? Pohon itu menjawab, namaku Al-Khurub atau perusak. Kemudian Sulaiman bertanya lagi, untuk apa kamu tumbuh? Pohon itu menjawab, untuk merusak rumah ini.
Setelah mendengar jawaban dari pohon itu, maka Sulaiman berdoa, "Ya Allah, sembunyikanlah kematianku dari para jin, sehingga manusia mengetahui para jin itu tidak mengetahui tentang hal gaib." Kemudian dibuatkan untuk Sulaiman sebuah tongkat yang ia pakai untuk bertele selama 1 tahun. Ketika para jin sedang bekerja, lalu para rayap memakan tongkatnya, maka jelaslah bagi manusia bahwa para jin itu tidak mengetahui tentang hal yang gaib. Sekiranya para jin itu mengetahuinya, pasti mereka tidak akan terus bekerja selama 1 tahun merasakan azab yang sangat pedih. Padahal Sulaiman telah meninggal. Jadi ini ketika Nabi Sulaiman akan meninggal, beliau dibuatkan tongkat untuk bersender dan berdoa kepada Allah supaya para jin tidak tahu tentang kematiannya. Sampai akhirnya beliau ketika duduk di singgasananya sambil memegang tongkat, beliau meninggal, yang pada waktu itu manusia hanya bisa melihat ketika tongkatnya dimakan oleh rayap. Jadi benar-benar tidak ada yang tahu. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis yang serupa tentang hadis ini. Kemudian para jin berterima kasih kepada para rayap dengan cara memberi mereka minum air. As-Sudi berkata dalam kitabnya Khobar Az-Zikr dari Abu Malik, dari Abu Sahih, dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya yang lain bahwa Sulaiman alaihissalam mengasingkan diri ke Baitul Maqdis selama 1 atau 2 tahun. Ada yang berpendapat 1 atau 2 bulan. Bahkan ada yang berpendapat lebih sebentar dari itu. Ada juga yang berpendapat lebih lama dari itu. Makan dan minumnya selalu dikirim hingga saat Sulaiman wafat. Permulaan kisah meninggalnya Sulaiman adalah biasanya setiap hari Sulaiman bertanya kepada pohon yang tumbuh pada hari itu, "Siapa namamu?" Kemudian pohon itu menjawab, "Nama saya ini dan itu." Jika pohon tersebut hanya untuk tanaman saja, maka Sulaiman memerintahkan untuk tumbuh, dan jika pohon tersebut tumbuh untuk obat, maka pohon tersebut menjawab, "Saya untuk obat ini dan obat itu." Hal ini terus berjalan sampai pada suatu hari ada sebatang pohon yang namanya Al-Khurabah. Sulaiman kemudian bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Al-Khurabah." "Untuk apa kamu tumbuh?" Pohon itu menjawab, "Saya tumbuh untuk merusak masjid ini atau Baitul Maqdis." Sulaiman berkata, "Allah tidak akan merusak masjid ini selama saya masih hidup. Jadi kamu jangan merusak Baitul Maqdis ini di depan mataku." Kemudian Sulaiman mencabut pohon tersebut dan menanamnya di sudut masjid Baitul Maqdis. Kemudian Sulaiman masuk ke mihrabnya dan mengerjakan sholat dengan bertelekan tongkatnya. Setelah itu Sulaiman meninggal dunia, sedangkan para syaitan tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat itu mereka sedang bekerja untuk Sulaiman karena mereka sangat ketakutan sekali jika Sulaiman keluar dari mihrabnya dan menyiksa mereka. Untuk itu mereka selalu berkumpul di depan mihrab Sulaiman. Mihrab itu mempunyai lubang jendela di depan dan belakang. Hal ini terus berjalan hingga ada salah satu dari para jin itu yang ingin membukanya sambil berkata, "Saya tidak akan kuat masuk dan keluar dari sudut sebelah ini." Kemudian ia lewat dari sudut yang lain, dan biasanya setiap setan yang melewati mihrab Sulaiman melihat Sulaiman pasti ia akan terbakar. Setan yang tadi masuk merasa tidak mendengar suara Sulaiman, dan ketika kembali pun tidak terdengar suara Sulaiman. Kemudian ia kembali masuk dan berhenti di depan mihrab Sulaiman, dan ia tidak terbakar seperti biasanya. Kemudian ia melihat Sulaiman sudah terjatuh dalam keadaan sudah meninggal. Ia pun keluar dan mengabarkan kepada para manusia tentang kematian Sulaiman. Orang-orang langsung membuka pintu mihrab dan menemukan tongkat Sulaiman sudah dimakan oleh rayap. Mereka tidak mengetahui kapan meninggalnya Sulaiman. Mereka kemudian menaruh para rayap itu di sebuah tongkat agar memakannya, dan ternyata para rayap itu memakan tongkat itu hanya sehari semalam. Sehingga mereka memperkirakan bahwa kematian Sulaiman sudah 1 tahun, dan inilah pendapat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa para jin itu bekerja untuk Sulaiman setelah meninggalnya Sulaiman selama 1 tahun penuh, yang akhirnya kemudian para manusia berkeyakinan bahwa para jin itu adalah pendusta, karena jika mereka mengetahui tentang hal gaib atau alam gaib, pasti mereka mengetahui tentang kematian Sulaiman. Jadi para jin ini tidak bisa melihat tentang hal-hal gaib, sehingga mereka tidak merasakan siksaan, yaitu dengan bekerja untuk Sulaiman. Hal ini telah ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya.
Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Ibnu Abbas berkata, menjadi jelaslah bagi umat manusia bahwasanya para jin itu telah mendustai mereka. Kemudian para setan itu berbicara dengan para rayap untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Mereka mengatakan, jika kalian memakan makanan, maka akan kami sediakan untuk kalian makanan yang paling enak, dan jika kalian meminum minuman, maka akan kami sediakan minuman yang paling enak. Namun karena kalian tidak begitu, maka kami hanya akan menyediakan untuk kalian air dan tanah. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya para syaitan menyediakan tanah dan air itu setiap saat. Bukankah kalian melihat tanah yang berada di dalam kayu? Yang menyediakan itu adalah para syaitan sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada para rayap. Tapi hal ini hanya merupakan kisah Israiliyat saja yang belum jelas benar atau salahnya. Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Qubaisyah telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Al-Amshi dari Khaid Samah, ia berkata, Sulaiman bin Daud telah berkata kepada malaikat maut, jika kamu hendak mencabut ruhku, maka beritahulah aku. Malaikat maut menjawab, aku tidak mengetahui, karena aku hanya diberi nama orang yang akan meninggal saja. Asbuhi bin Faraj bin Abdullah bin Wahab berkata, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ia berkata, Sulaiman berkata kepada malaikat maut, jika kamu diperintahkan untuk mencabut nyawaku, maka beritahulah aku. Kemudian hari malaikat maut mendatanginya dan berkata, aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawamu, sebab kamu telah hidup selama 50 tahun. Maka Sulaiman memanggil, sedangkan para syaitan diperintahkan untuk membangun sebuah istana yang tidak mempunyai pintu dan terbuat dari berlian. Setelah itu Sulaiman mengerjakan sholat dengan bertelekan tongkatnya. Tatkala malaikat maut masuk dan mencabut nyawanya, sedangkan Sulaiman masih dalam keadaan berdiri dan bertelekan tongkatnya. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman ini bukanlah gambaran orang yang lari dari malaikat maut. Pada saat kematian Sulaiman, para jin sedang bekerja di depannya dan mereka pun melihatnya. Mereka menyangka bahwa Sulaiman masih hidup. Lalu Allah Ta'ala mengutus sekelompok rayap untuk memakan tongkatnya. Ketika sudah sampai separuh, maka tongkatnya tersebut tidak kuat lagi menyangga tubuh Sulaiman. Akhirnya ia pun terjatuh dalam keadaan sudah meninggal. Tatkala para jin itu melihatnya sudah meninggal, maka mereka pun lari tunggang langgang. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Asbuhi berkata, telah sampai kepadaku sebuah riwayat dari yang lain bahwasanya para rayap itu berada di dalam tongkat Sulaiman selama 1 tahun penuh, yaitu sampai Sulaiman jatuh tersungkur. Ada juga riwayat yang merupakan yang serupa yang diriwayatkan oleh salaf yang lain, wallahu alam. Al-Ishaq bin Bishr berkata, diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq Az-Zuhri bahwasanya Sulaiman hidup selama 52 tahun, sedangkan masa pemerintahannya adalah 40 tahun. Di masa pemerintahannya hanya sebentar, yaitu 40 tahun. Dan hidupnya itu berlangsung sekitar 52 tahun. Itu Nabi Sulaiman. Dan dari Nabi Sulaiman ini tidak dikaruniai sesuatu. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini dikaruniai sesuatu yang para jin pun tidak tahu kematiannya. Ishaq berkata, Abu Rauk telah menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya masa pemerintahan Sulaiman adalah 20 tahun. Wallahu alam. Jadi masih ada perbedaan pendapat terkait masa pemerintahan dari Nabi Sulaiman. Ibnu Jarir berkata, umur Sulaiman bin Daud alaihissalam secara keseluruhan adalah 53 tahun. Pada tahun keempat dari pemerintahannya, Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Setelah Sulaiman meninggal, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Rohba'am selama 17 tahun. Ini hanya 17 tahun. Setelah itu pemerintahan terbagi-bagi ke tangan orang Bani Israel. Jadi ketika Nabi Sulaiman telah wafat, digantikan putranya 17 tahun.
berkuasa, kemudian setelah itu digantikan oleh kalangan-kalangan Bani Israel yang kemudian terpecah-pecah, terbagi-bagi menjadi beberapa kerajaan. Itulah kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.